Selamat malam, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran untuk pertemuan yang kelima. Selamat datang di kuliah online kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai topik selanjutnya pada pertemuan kelima mengenai mendesain barang atau jasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai eh, pembahasan topik kita pada hari ini, saya memberikan informasi bagi kalian semua. Minggu depan saya akan mengadakan tatap muka online yang berfungsi untuk menyiapkan Anda untuk menghadapi UTS. Sekali lagi, minggu depan saya akan mengadakan tatap muka online ya untuk menyiapkan Anda untuk menghadapi UTS ya. Jadi saya berharap semuanya bisa ikut karena mungkin ada kisi-kisi atau mungkin ada pembahasan soal. Dan saya akan mengadakan kuis sebagai simulasi persiapan Anda sejauh mana Anda sudah mempersiapkan, sudah memahami, sudah mengerti mengenai pembahasan-pembahasan yang ada. Materi kuis ini dan nanti hasil kuisnya tentu saja akan menjadi nilai tugas kalian ya. Jadi salah satu nilai tugas kalian berasal dari kuis ya. Untuk kuis nanti diambil dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6. Untuk materi ke-6 nanti akan disusulkan dalam video pembelajaran berikutnya. Ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai siklus sebuah barang atau jasa, bagaimana mendesain sebuah barang dan jasa, dan kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana kita mengukur suatu barang atau produk ya yang dihasilkan dalam sebuah bisnis itu bernilai dengan menggunakan analisa pendekatan ilmiah seperti analisa SWOT ya. Sehingga nanti pada akhirnya dalam perkuliahan ini seperti biasa Anda akan diberikan project ya yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Anda untuk memahami lebih dalam mengenai materi pembahasan kita. Dan saya juga akan memberikan studi kasus yang tentunya berkaitan dengan pembahasan pada hari ini. Baik, kita masuk di dalam pertemuan kita pada hari ini mengenai desain produk dan jasa. Ya, sebelum kita memulai pembahasan mengenai bagaimana kita mendesain barang atau jasa atau bagaimana kita bisa mengukur barang atau jasa kita atau produk yang dihasilkan tersebut memiliki nilai ekonomis di pertama-tama kita akan coba mengevaluasi atau ada sebuah pertanyaan yang bisa menjadi patokan ketika kita menjalankan sebuah bisnis, yaitu produk apa yang akan diolah atau yang akan dihasilkan oleh usaha yang kita masuki itu. Maka untuk menjalankan sebuah bisnis tentu saja hal pertama yang harus dilakukan atau dipikirkan adalah bagaimana kalian atau Anda semua yang ingin menjalankan bisnis mengetahui pasar dan mengetahui produk apa yang Anda akan tawarkan kepada pasar sehingga dengan perhitungan yang cermat, dengan analisa yang secara ilmiah ya dan rasional, Anda bisa mendapatkan poin akhir atau tujuan final dari sebuah bisnis yaitu profit ya. Jadi sebuah bisnis tujuan akhirnya adalah profit, maka sebelum kita masuk ke dalam profit maka harus ada perencanaan mengenai produk apa yang harus diolah. Maka pada hari ini materi kita bagaimana kita mendesain sebuah produk dan atau jasa ya. Berbicara mengenai produk, kita coba lihat dulu mengenai definisi produk ya. Kita bisa menggunakan dua kacamata yang berbeda untuk melihat definisi produk. Dan kalau kita melihat dari sisi manajemen operasi, produk itu adalah sesuatu eh, bisa saja jasa, bisa saja barang, ya tangible dalam artian dapat disentuh, yaitu dalam bentuk barang, atau tidak dapat disentuh, ya wujudnya itu dinamakan dengan intangible, yang biasa kita sebut dengan jasa. Kedua bentuk eh, barang atau jasa ini merupakan hasil dari proses penambahan
nilai guna ekonomis. Sekali lagi, produk didefinisikan di dalam manajemen operasi sebagai suatu proses, ya, suatu proses penambahan nilai guna ekonomis, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa kita lihat secara sederhana getah karet, ya. Getah karet itu kalau kita lihat nilai ekonomisnya akan sangat menjadi lebih bernilai ketika sudah ada penambahan nilai ekonomis dan dilakukan proses konversi atau perubahan barang seperti menjadi ban. Tentu saja ketika sudah dilakukan nilai tambah, nilai ekonomi dari getah karet tersebut berubah karena ada perubahan konversi dan penilaian nilai tambah ekonomis. Sehingga dalam kacamata manajemen operasi inilah disebut dengan produk, ya. Lalu bagaimana dengan eh, kacamata dari manajemen pemasaran? Di dalam manajemen pemasaran, produk itu dilihat dari market. Ya, market bukan berarti pasar yang kita datangi setiap hari gitu ya, bukan itu, tetapi pasar di sini bisa dipahami sebagai suatu interaksi antara produsen, distributor, konsumen, ya tentu saja pasti ada interaksi antara konsumen dengan penjual tentunya. Sehingga di sini bisa dipahami produk ini merupakan suatu jenis barang atau jasa, ya, yang ditawarkan kepada pasar dan memiliki sifat bahwa ini bisa memberikan pemuas kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Jadi misalnya eh, konsumen sangat membutuhkan produk ini. Misalnya apa contohnya? Contohnya kita bisa melihat yang sederhana, air 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 mineral, ya, air mineral. Eh, Tidak terpikirkan oleh kita bagaimana kita membeli air putih, ya. Tetapi eh, ketika orang sudah membutuhkan air putih, ya, lalu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga terjadi proses, ada perhatian, ada perolehan, ya, ada penggunaan, ya, penggunaan, ada pemuas kebutuhan dan keinginan, dan ini semua bermuara akhir pada konsumen, kebutuhan konsumen. Maka pasar di sini dapat diartikan sebagai interaksi antara penjual dengan pembeli secara umum, ya. Sehingga ahli pemasaran mengatakan bahwa produk di sini adalah suatu yang bisa ditawarkan kepada pasar, ya. Dan jadi memang dua hal yang berbeda, ya, dua hal yang berbeda. Yang pertama dari sisi operasi, ya, manajemen operasi, produk ini merupakan suatu proses dari hasil penciptaan nilai tambah, ya. Ada konversi dari input, proses dan output, ya. Dan bentuknya bisa disesuaikan dengan wujudnya, yaitu bisa bentuk barang atau jasa. Sedangkan ahli pemasaran mendefinisikan produk adalah sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ada interaksi antara konsumen. Kalau tidak dibutuhkan, tentu saja air mineral tidak akan laku. Tapi karena eh, pasar, konsumen kita membutuhkan air mineral, maka berbagai jenis produk air mineral sangat sangat beragam, ya, sekarang karena ada proses kebutuhan, ada proses untuk pemenuhan keinginan konsumen. Sehingga kita bisa memahami produk adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau oleh alam, ya, ditawarkan untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dibaca, untuk dilihat, untuk dipakai, ya, untuk dialami atau untuk diolah kembali, ya. Jadi untuk produk ini bisa wujudnya adalah barang atau jasa, dari sumbernya bisa diciptakan oleh manusia atau oleh alam. Contohnya apa oleh alam? Tadi saya sudah menggambarkan misalnya apa namanya, getah karet, ya, atau produk-produk hasil bumi lainnya, hasil tambang itu bisa dari alam. Sedangkan oleh manusia misalnya adalah proses penambahan nilai tadi. Seperti kalau kita lihat
ban ya atau plastik itu berasal dari getah karet ya, proses penambahan nilai gitu. Nah, dalam proses selanjutnya kita harus memahami bagaimana produk tersebut dapat memiliki nilai ekonomis. Tentu harus ada proses yang dinamakan merancang produk. Untuk tujuan usaha, ada tiga tujuan, yaitu survival, untuk survive ya, bertahan dari gempuran apa namanya kompetitor. Profitability artinya profit ya, memenuhi kebutuhan utama dari bisnis yaitu mencapai keuntungan, dan growth itu adalah perkembangan bisnis ya, semakin membesar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ketika kita merancang sebuah produk berkaitan dengan tujuan usaha. Yang pertama, tentu saja kita harus mengetahui marketnya. Maka pertanyaan pertama yang bisa kita ajukan adalah ketika kita merancang sebuah produk, untuk siapa produk ini diciptakan? Ya, biasanya ada segmen-segmen pasarnya. Misalnya kalau kita mau menjual apa namanya kosmetik, tentu saja segmennya kepada para wanita. Ya, tidak mungkin kita menjual apa lipstick dengan segmen pasar para laki-laki. Ya, tidak mungkin bisa laku ya. Atau yang lebih sederhana lagi, kalau kita melihat di iklan-iklannya itu sangat sangat mudah sekali kita apa namanya bisa kita analisa. Kalau iklannya itu apa namanya berhubungan dengan sesuatu hal yang umum begitu, yang bisa dipakai atau digunakan oleh khalayak masyarakat secara luas, pasti dari apa nama iklannya digambarkan masyarakat. Misalnya apa? Iklan sirup ya. Itu sirup itu kalau kita lihat, saya tidak menyebutkan nama merek ya, produk ya. Tapi kalian bisa melihat sendiri nanti iklan produk minuman juga ya, bisa diminum oleh siapapun, pasti kita akan lihat ya yang meminum itu siapa gitu. Kalau misalnya anak-anak muda, tentu saja dikhususkan produk tersebut segmennya kepada anak-anak muda dan lain sebagainya. Maka ketika kita merancang suatu produk, yang pertama kali yang harus dipikirkan adalah untuk siapa produk diciptakan. Yang kedua yang terpenting ketika kita membangun sebuah bisnis yang berhubungan dengan survival, profitability dan growth ya, ini berhubungan dengan kita bertahan ya, survive dari gempuran apa namanya gempuran kompetitor yang ada, memiliki keuntungan profit dan kita berkembang mengembangkan bisnis. Tentu saja kita harus berpikir mengenai supplier, mengenai proses produk kita, produksi kita. Di dalam sebuah bisnis tidak bisa terlepas dari adanya supplier ya, yang mensuplai produk-produk ini sehingga produk kita bisa dipasarkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita melihat eh, apa tuh yang paling sederhana, ini ya, apa produk makanan jadi ya, produk makanan jadi ya. Seperti Indofood itu misalnya, dia membutuhkan supplier, misalnya kalau dia produknya adalah sambal ya, sambal saus begitu, tentu saja yang dibutuhkan suppliernya adalah petani cabai ya, dan dia harus bisa menentukan bagaimana produk tersebut bisa bertahan di eh, pasar ya, dengan menjamin bahwa suppliernya bisa menstok apa namanya bahan-bahannya, bahan bakunya, atau peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut secara terus-menerus. Tentu saja ini sangat penting karena ketika kita bicara mengenai bahan baku ataupun peralatan yang digunakan, kalau misalnya suppliernya terhenti, tentu saja akan mengakibatkan kerugian bagi eh, produsen. Ya, yang ketiga adalah
Kalau kita berbicara mengenai survival, kita juga harus berbicara mengenai kualitas, ya. Karena kenapa kualitas ini sangat sangat penting sekali di dalam menjaga eh, apa namanya bisnis kita tetap bisa berjalan, ya. Ada berhubungan dengan growth kita. Semakin kita memiliki nilai kualitas, maka masyarakat akan percaya pada kita sehingga kita bisa memuaskan konsumen. Contohnya apa? Produk yang sangat eh, sudah di luar dari konsumen kita yang kita sudah langsung kenal begitu. Contohnya saya sebut nama merek ya, Aqua begitu ya. Kalau kita bicara soal air mineral pasti kita kan secara otomatis bilang belinya Aqua walaupun apa namanya eh, yang kita beli bukan Aqua. Atau misalnya kalau kita beli obat nyamuk pasti akan terbesit adalah Baygon gitu. Misalnya saya sebut salah satu merek ya. Nah, kenapa mereka bisa bertahan sangat cukup lama ya dengan berbagai macam kompetitor yang sudah masuk ya kalau kita lihat persaingan bisnisnya sangat besar karena mereka menjaga kualitas dan bisa memuaskan konsumen. Maka pertanyaan selanjutnya setelah kita mempertanyakan bagaimana supplier bisa menstok bahan baku kita adalah bagaimana kualitasnya kita bisa jaga. Ini sangat penting sekali ya. Yang keempat, kita juga harus bisa melihat kompetitor kita. Ini sangat penting sekali bisa mengevaluasi kompetitor kita supaya kita bisa meningkatkan mutu kita dan mempertahankan mutu kita. Maka pertanyaan selanjutnya setelah kita mempertanyakan bagaimana kualitas produk kita untuk bisa memuaskan konsumen, kita harus bisa melihat bagaimana kualitas produk saing. Lalu yang kelima adalah kelompok konsumen manakah yang dilayani, bagaimana dengan struktur pasarnya, bagaimana dengan harganya. Ini harga sangat penting sekali kalau kita membahas mengenai produksi, ya. Jangan sampai eh, biaya produksinya lebih tinggi sehingga Anda tidak bisa sampai pada profit. Ini adalah beberapa pertanyaan untuk eh, merancang sebuah produk, ya. Jadi berhubungan dengan tujuan usaha, ada tiga tujuan usaha untuk bertahan dari eh, kompeten dari apa namanya saingan saingan bisnis survival tahan ya, lalu memiliki keuntungan profitability dan dapat mengembangkan bisnis growth ya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang bisa kita ajukan sebelum kita merancang sebuah produk ya dalam proses perencanaan produk. Nah, ini merupakan alur bagaimana eh, kita merancang produk. Ya, tadi kita sudah mempertanyakan dalam proses memproduksi sebuah produk ada input, ada conversion process dan output yang sudah kita bahas di pertemuan di awal-awal pertemuan kita. Ada proses penambahan nilai, ada konversi penambahan nilai di sini. Jadi inputnya kalau kita masukkan di sini inputnya barang mentah, ya. Misalnya tadi cabai dikonversi menjadi sambal botol misalnya. Produknya apa? Sambal botol. Bagaimana pasarnya? Kita lihat bagaimana kebutuhan pasarnya, bagaimana segmen pasarnya, siapa yang akan kita tuju misalnya pada ibu-ibu atau kepada seluruh khalayak ramai yang bisa kita pasarkan produk kita ya. Saya ulangi lagi untuk panjang produk ini adalah alurnya ya dari ada proses penambahan nilai kita masukkan contohnya misalnya inputnya adalah cabai kita konversi menjadi barang yang baru dengan penambahan nilai misalnya sambal botol misalnya produknya apa sambal botol lalu kita lihat bagaimana proses pasarnya adalah kebutuhan akan barang yang kita eh, jual atau jasa yang kita tawarkan. Ya, inilah proses siklus dan untuk merancang sebuah produk. Lalu apa sih kita susah-susah merancang produk itu ada manfaatnya tidak? Tentu saja kita merancang sebuah produk itu pasti bermanfaat karena satu, kalau kita bicara mengenai bisnis,
apalagi berhubungan dengan pasar, yang utama dan terutama memang selain kita meraih profit, tentu saja barang yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu yang kedua, manfaatnya ketika kita merancang produk bisa menentukan spesifikasi kandungan bahan dan bentuk produk ya. Tadi kita bicara mengenai bagaimana suppliernya, bagaimana apa namanya peralatannya. Nah, di sini kita bisa tahu ya, kalau kita merancang produk dengan benar, kita bisa tahu spesifikasinya gimana, kandungan bahannya bagaimana, bentuk produknya bagaimana. Yang ketiga, menentukan jumlah bahan-bahan yang diperlukan dan cara-cara pengolahannya. Ya, tadi berhubungan dengan proses pengolahan tadi ya, proses konversi barang tadi ya. Lalu mencari cara terbaik dalam mengolah produk sehingga dapat meminimalkan biaya. Ya, tadi sudah sempat saya singgung, jangan sampai eh, biaya produksi lebih tinggi daripada biaya yang lainnya sehingga nanti harganya jadi lebih kemahalan ya. Jadi Anda tidak mendapatkan keuntungan. Lalu merancang produk manfaatnya bisa menghindari kegagalan karena ada evaluasi di sana. Lalu melihat ketersediaan bahan-bahan di pihak supplier, apakah tersedia setiap saat atau sangat terbatas. Ya, ada bahan-bahan baku yang sangat terbatas sehingga memang perlu pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memproduksi barang. Ya, lalu juga sebagai alat koordinasi antar bagian dan menentukan daya saing produk. Ya, ini adalah 8 manfaat dalam merancang produk. Jadi bisa dipahami bahwa sebuah produk yang baik menjadi kunci keberhasilan sebuah bisnis ya. Sehingga sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya suatu unit produk. Sehingga tujuannya untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Jadi produk yang sudah dirancang dengan baik tersebut eh, merupakan suatu pencapaian, ya, indikator keberhasilan. Sehingga sebuah strategi merancang produk itu pasti akan berhubungan dengan bagaimana produk tersebut dibangun, bagaimana pasarnya, segmennya, bagaimana siklus hidup produk tersebut berjalan, dan bisa menggambarkan luasnya suatu lini produk. Ya, jadi produk yang baik merupakan kunci keberhasilan dari sebuah bisnis. Ya, nah tadi saya sudah membahas juga bagaimana kita bisa menganalisa sebuah produk ini bisa bermanfaat atau apakah bagaimana pasar bisa menerima produk tersebut atau mungkin saja bagaimana kompetitor eh, memperlakukan produk kita atau bagaimana kita bisa melihat kualitas produk pesaing. Kita bisa melakukan ini semua dengan cara menganalisa SWOT. Ya, SWOT itu sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, strength kekuatan dari apa namanya produk kita, ya, weakness kelemahan dari produk kita, opportunity kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan dari produk kita, dan threat adalah ancaman yang ada ketika produk tersebut sudah masuk ke dalam pasar ya. Sehingga dengan analisa SWOT ini merupakan sebuah analisa yang berkaitan dengan lingkungan luar maupun lingkungan internal dalam perusahaan. Nah, tadi kita melihat tentang strength, weakness itu kan lingkungan lingkungan yang bersifat ke dalam, ya, berhubungan dengan perusahaan. Opportunity threat berhubungan dengan lingkungan luar dari perusahaan. Lalu bagaimana berhubungan dengan lingkungan luar ini? Jadi di dalam analisa SWOT ini terus sudah saya singgung mengenai opportunity dan threat ya. Jadi kita bisa melihat peluang, bisa juga melihat hambatan atau ancaman yang timbul ya. Kalau ke dalam biasanya kita akan mengukur kekuatan-kekuatan kita maupun kelemahan dari perusahaan kita. Tujuannya apa kita melakukan analisa SWOT ini? Dengan melakukan ini semua kita bisa melihat apakah tadi kunci utama produknya berhasil atau tidak ya. Tadi ini berhubungan dengan apa namanya, bagaimana kita bisa menganalisa keberhasilan produk kita ya. Maka diperlukan sebuah analisa strategi yang baik
sehingga kita bisa memutuskan apakah produk ini bagus, diterima pasar, apakah produk ini memiliki daya saing, apakah pihak kompetitor tidak memiliki kualitas yang sama dengan produk kita dan sebagainya. Dengan analisa SWOT kita bisa melihat kelemahan, kekuatan, ancaman maupun eh, peluang-peluang yang ada berkaitan dengan produk yang sudah dicapai atau sudah dibangun atau diproduksi oleh perusahaan kita. Ya. Nah, di dalam analisa SWOT, jadi itu kita bikin semacam eh, bagan ya, ada satu, dua, dan tiga dan empat ya, satu, dua, tiga, dan empat ya. Kita melihat sini kalau posisinya itu berada di eh, keempat ya, kolom keempat di sini artinya posisi perusahaan sangat bagus karena peluang yang timbul dari lingkungan luar disertai kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi nanti kan diukur dengan eh, apa namanya semacam diagram begini ya. Kalau misalnya dia sudah berada di empat di sini berarti sudah bagus ya. Kalau di posisi kedua di sini posisi perusahaan dalam kondisi tidak menguntungkan karena adanya ancaman dari luar serta dengan kondisi perusahaan yang lemah. Ya, jadi cara membacanya adalah kalau semakin tinggi posisi perusahaannya ya dalam grafik ini, maka artinya bahwa posisi perusahaan itu bagus. Tapi kalau dia di posisi kedua, perusahaan itu kondisinya tidak menguntungkan. Ya. Bagaimana kita bisa mendapati perancangan-perancangan produk kita ya? Tentu saja yang pertama dan terutama kita memerlukan sebuah kreativitas ya. Kita harus bisa melihat secara sosial kemasyarakatan kita ya dan juga kita bisa melihat juga lingkungan kita sehingga bisa menimbulkan sebuah peluang. Nah, perlu diperhatikan ketika kita merancang sebuah atau mendesain sebuah produk ya, apakah terjadi perubahan ekonomi, perubahan kondisi sosial, teknologi, dan politik, serta perubahan kondisi lainnya. Karena hal ini semua akan berhubungan dengan tadi pasar ya, kemampuan daya beli konsumen dalam membeli produk kita. Misalnya produk kita bagus, ternyata daya beli konsumen kita cukup rendah sehingga mereka tidak berani untuk beli produk kita terlalu mahal gitu ya. Atau misalnya kalau produk kita eh, apa namanya bagus ya, ternyata pesaing sudah memiliki teknologi yang lebih maju dan diolah dengan lebih baik ya kemasannya, cita rasa dan sebagainya. Maka tentu saja kita mengalami kekalahan. Maka kita harus tahu sebelum kita merancang sebuah produk, hal-hal yang mengalami ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi produk kita yaitu perubahan ekonomi, kondisi sosial, perubahan teknologi dan perubahan politik dan perubahan kondisi lainnya. Ya. Dalam pengembangan ide, biasanya kita lakukan dengan brainstorming, yaitu sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu, ya, tanpa adanya kritik. Jadi brainstorming itu kita mengumpulkan ide-ide, kita jadikan satu, kita kita keluarkan ide-ide kita. Tujuannya apa? Untuk membuat ruang-ruang diskusi, sehingga dengan ruang diskusi tersebut akan menghasilkan ide kreatif mengenai produk, ya dengan brainstorming. Jadi kita bisa gambarkan di sini ya mengenai pengembangan produk ya. Tadi kita sudah sempat membahas bagaimana produk itu dirancang ya, ada proses perubahan konversi suatu nilai suatu barang. Maka ini adalah proses awal sebelum ada proses perubahan konversi barang dari input ke output ya. Lalu produknya apa dan marketnya bagaimana. Ini merupakan langkah awal sebelum kita memproduksi atau mendesain sebuah produk. Awalnya adalah ide, ya. Setelah kita punya ide gambaran mengenai sebuah produk, lalu ada kita menghitung kemampuan perusahaan. Nah, jangan jangan sampai perusahaan tidak mampu untuk memproduksi barang barang tersebut, ya.
Setelah kita mengetahui kemampuan kemampuan perusahaan, tentu kita harus menganalisa market, apakah market atau konsumennya menyukai barang kita, menyukai produk-produk kita, apakah market membutuhkan produk-produk kita, ya. Setelah mengetahui permintaan konsumen, ya, kita perlu mengetahui fungsinya apa, ya. Lalu spesifikasi produknya bagaimana, lalu dilakukan pengujian desain, tes pasar ini penting, ya. Kalau misalnya tidak dilakukan tes pasar, kita tidak tahu bagaimana pasar bisa menerima produk dengan baik, lalu perkenalan dengan cara promosi, iklan dan sebagainya, dan melakukan evaluasi. Ya, seringkali kita mendapati ini ya apa namanya produk tes ya. Saya sering mendapatkan produk tes, misalnya makanan begitu ya, minuman begitu ya, sebelum di apa namanya diberikan ke pasar, biasanya ada SPG SPG begitu datang ke saya, memberikan tes produk ini, Pak, ada produk baru bisa dites dulu misalnya ya. Nah, ini adalah tes pasar. Lalu kalau pasar sudah bagus, sudah dites, biasanya ada promosi, ya, melakukan sosialisasi produk, ya, dengan promosi, dengan iklan dan sebagainya. Setelah diperkenalkan, dilihat kalau memang bagus, kita evaluasi, ya, dievaluasi terus-menerus sehingga siklus kehidupan dari produk tersebut tetap berjalan dan akan tetap survive. Dan tujuan akhir bisnis kan ada tiga ya, survive, lalu profitability dan growth ya. Jadi harus bisa survive terhadap kompetitor pesaing ya. Jadi kita bisa mengelompokkan produk tersebut ya menjadi beberapa barang ya atau jenisnya ya. Kalau kita bicara mengenai eh, modal disebut dengan capital goods ya, disebut dengan barang-barang keuangan ya. Dari barang yang ada, kalau kita lihat dari sisi pemasaran, kita bisa membaginya di dua, barang industri dengan barang konsumsi. Apa itu barang industri dan barang konsumsi? Walaupun dua-duanya itu dikonsumsi dalam tanda kutip eh, oleh konsumen kita, tetapi di sini dibedakan kalau industri itu berkaitan dengan penambahan nilai, ya, dari bahan baku ditambahkan nilainya menjadi barang yang berbeda. Misalnya tadi memasarkan produknya adalah, kalau yang sederhana misalnya apa namanya, getah karet tadi ya, jadi distributor dari produsen getah karet ya, petani dialihkan kepada distributor, dijual begitu, dan dijualnya bukan kepada konsumen ke kita, tidak, tetapi kepada industri lagi untuk dirubah nilainya, ditambahkan nilainya. Inilah industrial goods. Kalau consumer goods adalah barang yang langsung dikonsumsi oleh konsumen, ya. Jadi ini bedanya di sini ya. Sekali lagi dalam sisi pemasaran, produk tersebut dapat dikelompokkan menjadi barang industri dan barang konsumsi. Barang industri itu merupakan barang yang diberikan nilai tambah kembali dan tidak dijual atau dikonsumsi oleh konsumen karena harus ada penambahan nilai guna dulu sehingga bisa dapat dipakai oleh konsumen. Kalau barang konsumsi bisa langsung dipakai oleh konsumen ya. Barang industri misalnya apa? Misalnya barang mentah tadi seperti saya sudah eh, bahas, apa namanya, kita karet, raw material, mesin, peralatan, suku cadang, spare part ya, dan barang setengah jadi, work in process dan supplies ya. Mesin dan peralatan, suku cadang, spare part, misalnya spare part mesinnya ya, suku cadangnya dan sebagainya. Nah, kalau barang-barang konsumsi bisa kita lihat eh, yang biasa kita pakai ya, ada kayak makanan gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, disebut dengan convenience convenience goods ya, atau barang keperluan sehari-hari. Lalu untuk barang keperluan belanja, shopping goods ya, dan barang spesial, specialty goods ya. Jadi ini adalah barang-barang konsumsi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen ya. Pertama adalah barang yang dipakai sehari-hari, konsumsi sehari-hari,
Misalnya tadi air minum, air mineral, gitu ya. Barang untuk keperluan belanja, gitu ya. Apa misalnya bisa saja pakaian dan lain sebagainya. Barang-barang spesial, spesial misalnya apa? Kayak semacam barang-barang yang sulit didapatkan, ya, apa namanya, sulit untuk diproses, ya, mungkin rare di apa namanya terbatas pemakaiannya. Misalnya apa, mobil mewah, begitu ya, atau permata. Permata itu barang-barang spesial ya, yang memang limited edition. Tadi kita juga sempat membahas di awal berhubungan dengan tangible and intangible ya, barang dan jasa. Kita bisa mendefinisikan ulang ya. Jadi barang itu adalah sesuatu yang berwujud ya. Kalau jasa tercipta karena adanya aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan kebutuhan dengan apa namanya, dengan kata kunci yaitu memberikan solusi terhadap permasalahan ya. Jadi bentuknya adalah tidak terlihat dan memberikan nilai gunanya dengan bentuk penyelesaian permasalahan. Misalnya apa? Jasa perbaikan komputer misalnya, atau jasa apa namanya, jasa jahit ya. Kalau itu ada tailor, ada penjahit, itu kan jasa ya. Pengajar seperti saya juga jasa, menawarkan jasa memberikan penyelesaian masalah. Masalahnya apa? Kita menawarkan pendidikan kepada Anda. Anda bisa memahami pengetahuan baru, menyelesaikan permasalahan dari tidak tahu menjadi tahu. Di sini ada proses menawarkan jasa. Ya. Jadi bisa jasa pendidikan, jasa perbaikan tadi, dan lain sebagainya. Kalau barang, tentu saja sesuatu yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita konsumsi secara langsung. Ya. Kata kuncinya adalah kalau dia jasa, selalu memberikan penyelesaian permasalahan. Ya. Nah, dalam sebuah proses produksi, mendesain ya sebuah produk, ya menciptakan sebuah produk, terdapat sebuah siklus ya. Kalau kita kan manusia ada siklus ya, dari dilahirkan, lalu bertumbuh, dewasa, besar, lalu mungkin nanti menua dan mungkin meninggal begitu ya. Nah, di dalam sebuah siklus penciptaan atau mendesain sebuah produk sama, ada proses seperti itu juga ya. Jadi ada perkenalan, kalau manusia itu kan dilahirkan gitu ya. Ada perkenalan ini ya, jadi proses perkenalan produknya dengan proses apa pengenalan itu, misalnya dengan promosi, dengan iklan ya, dengan sosialisasi barang langsung kepada konsumen tadi, dengan tes tes pasar dulu ya, lalu diperkenalkan barang-barang tersebut begitu. Lalu tahapan pertumbuhan. Nah, tahapan pertumbuhan ini sangat penting karena biasanya terjadi banyak sekali apa namanya, eh, pergesekan ya. Karena biasanya kalau suatu barang yang atau produk yang baru sedang bertumbuh, biasanya harus bisa memiliki nilai pembeda terhadap produk yang sama yang sudah eksis lebih dulu. Contohnya apa? Kalau kita melihat ya, eh, handphone, bagaimana eh, monopoli Samsung itu bisa goyah dengan produk-produk dari Tiongkok, ya, ada Xiaomi, ada Oppo dan lain sebagainya. Sama-sama handphonenya, ya, sama-sama handphonenya. Jadi strateginya mereka cukup unik ya. Kalau salah satunya Xiaomi begitu, atau Redmi, atau Oppo begitu ya, memberikan barang yang sama tetapi dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan lebih murah dibandingkan dengan kompetitor, sehingga orang tertarik untuk membelinya. Nah, di sini terjadi proses pertumbuhan. Nah, ketika proses pertumbuhan ini biasanya akan memuncak pada proses kejenuhan. Kejenuhan ini apa? Produknya gitu-gitu aja ya. Kalau kita lihat, kalau Anda apa namanya, eh, eksis di dunia teknologi begitu, misalnya Samsung ya,
dari generasi handphonenya saat ini ada proses kejenuhan di situ. Kalau kita bisa cek atau dengan iPhone gitu misalnya. iPhone 13, iPhone 14 begitu ya. Ke-12, 13 desain sama begitu ya. Hanya mungkin ditambahkan hanya sedikit saja. Teknologi yang diberikan sedikit saja. Ada proses kejenuhan di sana. Nah, pada saat ini sebenarnya kalau kita bisa jeli melihat konsumen itu sudah mulai beralih dengan produk yang lain, ya, maka terjadi penurunan decline. Nah, pada proses ini produsen harus bisa melihat ya, bisa melihat secara jeli supaya kenapa? Supaya pe- penambahan profitnya harus tetap bisa bertahan. Jangan sampai nanti jatuh. Ini terjadi pada produk-produk Nokia. Ya, kalau kita bisa melihat eh, Nokia pada pada saat itu sebagai rajanya handphone, ya. Tetapi ketika dia pada titik kejenuhan, ya, tidak melihat adanya perubahan di sana, tidak melakukan perubahan, tidak mengevaluasi produknya, yang terjadi adalah tahap penurunan. Hingga sekarang Nokia eh, apa namanya berada pada titik terendah begitu daripada komputer lainnya. Ya, jadi ini adalah siklus hidup produk yang nanti kita akan coba analisa, ya. Nanti kita akan coba analisa di dalam studi kasus yang bisa Anda ikuti di dalam proyek kita, ya. Jadi seperti halnya manusia, produk tersebut juga memiliki sebuah siklus perkenalan, tahapan pertumbuhan, tahapan kejenuhan, dan tahapan penurunan. Ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, tentu saja kalau kita bicara mengenai profit ya, kalau dia mengalami decline ya terjadi profitnya turun ya. Nah, bicara mengenai sebuah produk pasti kita oh kalau kita lihat barang-barang elektronik ya, ada dua jenis umur ya. Atau misalnya selain barang elektronik paling yang bisa kita lihat adalah apa namanya kendaraan bermotor ya. Kalau dilihat dari barangnya, ya setiap tahun kan ada produk yang terbaru ya, maka itu ada penurunan umur ekonomis ya. Karena sudah kita pakai, manfaatnya kita sudah kita rasakan, maka ada pengurangan-pengurangan ya bisa saja ada kerusakan sedikit, penambahan-penambahan spare part yang harus diganti dan sebagainya itu umur ekonomisnya ya. Lalu umur teknis ya berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan ya. Walaupun nggak dipakai juga tetap akan ada umur teknis karena biasanya sebuah produk itu karena ini adalah buatan manusia pasti akan ada penyusutan, ada pengurangan dan sebagainya ya. Biasa kalau kita lihat di barang-barang elektronik kita udah lama begitu tiba-tiba lemot begitu ya handphonenya begitu. Oh kayaknya perlu harus ganti gitu mungkin karena mungkin umur teknisnya sudah terlampaui begitu atau mungkin ada penambahan-penambahan spare part yang harus diganti begitu ya. Jadi sebuah produk itu memiliki umur teknis dan umur ekonomis. Umur teknis berhubungan dengan daya tahan fisiknya. Tidak dipakai pun akan mengalami penurunan ya. Dan umur ekonomis biasanya berhubungan dengan uh, sebuah produk yang digunakan ya pasti akan mengalami sebuah penyusutan karena sudah kita dapatkan manfaatnya dan pasti akan ada biaya yang akan dikeluarkan berkaitan dengan umur ekonomis ini ya. Apakah ada pergantian spare part, apakah ada apa namanya menjaga endurance-nya produk kita dengan kita menambahkan sesuatu di dalam produk kita gitu ya. Ini ada umur ekonomisnya. Lalu bagaimana kita eh, merancang sebuah produk? Jadi ada beberapa jenis ya. Yang pertama robust design. Robust design adalah produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksi atau perakitan
dan tidak berdampak banyak pada produk ya. Produk didesain demikian rupa sehingga sedikit variasi pada produk atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk. Contohnya bagaimana? Biasanya kalau di dalam dunia otomotif ya robust desainnya itu ya kalau itu namanya biasa dengan facelift gitu ya. Jadi tidak ada dampak banyak terhadap produknya. Ya, misalnya dari 2000 eh, produk 2022 ke 2023 gitu ya. Ya tidak ada apa namanya tidak ada penambahan-penambahan sesuatu yang baru begitu ya. Jadi sedikit variasi pada produksi atau perakitan dan tidak dampak banyak pada produk ya. Kalau di otomotif mungkin ada facelift itu ya. Jadi misalnya eh, saya sebut merek Toyota Innova 2022 lalu ada produksi 2023 gitu ya. Tidak ada penambahan banyak biasanya. Atau misalnya kalau kita lihat juga produk-produk handphone dari Samsung begitu ya. Ada yang dari 2022 ke 2023 gitu ya. Ya hanya nambah nambah apa namanya? Nambah sedikit saja mungkin hanya apakah nambah apa namanya? Nambah harga tentunya ya. Nambah harga karena dia produksi baru, dia mengatakan produksi baru dan penambahannya tidak merubah dan memberikan dampak pada produksinya. Yang kedua adalah modular design. Jadi didesain dalam komponen yang terbagi-bagi, ya bisa dibongkar pasang begitu, dan dapat ditukar atau digantikan. Jadi bisa diganti, bisa ditukar ya, bisa dikanibal kalau istilah teknologinya begitu. Bisa dipasang-pasang. Contohnya apa? Modular design. Kalau kita lihat laptop Anda begitu ya, itu ada eh, bagian part-part yang bisa ditambahkan ya. Nah, seperti itu produknya nanti apa modular begitu ya. Jadi bisa dipasang, bisa diganti, bisa dirubah dan sebagainya. Lalu yang kedua, yang tiga adalah komputer edit edit design CAD atau penggunaan komputer untuk merancang, mengembangkan produk secara interaktif, menyiapkan dokumentasi teknis, luasan dicari adalah software design dari manufacturer ya. Jadi produknya ini dirancang menggunakan eh, aplikasi ya, menggunakan komputer ya, dan dirakit dengan 3D object modeling untuk pengembangan prototipe kecil. Jadi menggunakan sistem komputerisasi ya. Jadi ada robust design, jadi tidak diproduksi tidak menambahkan apapun ya, hanya kecil saja mungkin penambahan-penambahan minor gitu ya. Variasi-variasi sedikit begitu yang tidak tidak apa namanya tidak berefek pada produk secara keseluruhan. Yang kedua modular design bisa bongkar pasang begitu, dipasang dengan yang baru, diganti dengan yang lainnya dan sebagainya. Bisa saja seperti apa namanya kamera itu ya yang ada lensanya bisa diganti dan sebagainya atau mungkin laptop Anda bisa ditambahkan RAM dan sebagainya semacam seperti itu ya modular desainnya. Lalu perancangan produknya menggunakan komputerisasi atau CAD ya. Lalu juga ada komputer aided manufacturing CAM ya. Jadi eh, dikendalikan oleh komputer. Lalu ini merupakan tindak lanjut dari CAD tadi ya. Menggunakan virtual reality, jadi sudah menggunakan virtual reality, gambarannya tuh menggantikan gambaran kenyataan yang biasa menggunakan apa namanya aplikasi IR ya, teknologi virtual reality, lalu menggunakan analisa nilai memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih ekonomis saat produk itu sudah diproduksi ya, memberikan penilaian produk ya. Lalu bisa nih yang ramah lingkungan, membuat produk yang ramah lingkungan melalui proses yang efisien, yang menjadi bisnis yang menguntungkan. Jadi ramah lingkungan, green product yang sekarang lagi trennya adalah istilah green product. Jadi produk-produk yang ramah lingkungan, yang tidak merusak dan bisa di recycle biasanya ya, bisa di recycle, bisa di apa diubah ya, dirubah, bisa dirombak dengan apa namanya tidak memberikan efek bagi lingkungan ya, tidak memberikan polusi dan pencemaran dan sebagainya. Ini desain yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana pengembangan secara eksternal? Yang pertama, ya kalau kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa membuatnya, kita membeli teknologi. Biasanya teknologi ini yang dibeli bukan peralatannya, tetapi biasanya lisensinya. Ya, kalau di dunia teknologi itu lisensi ini sangat sangat apa mahal harganya ya. Kalau
apa namanya, kalau di copy dengan apa namanya, dengan sembarangan itu akan terkena pasal. Contohnya apa? Kalau kita lihat di Apple dengan Android itu bedanya ketika ngecas tuh casannya beda ya. Pihak Android tidak bisa melakukan yang sama dengan Apple walaupun mungkin mereka bisa membuatnya tetapi tidak bisa membeli teknologinya. Ya. Sekali lagi membeli teknologi ini bukan bukan mesinnya tetapi lisensinya, lisensi penemuannya. Jadi misalnya contohnya tadi kalau Anda punya handphone Apple begitu ya, lalu iPhone gitu ya, lalu Anda punya handphone Android begitu ya, ngecasnya beda ya, ngecasnya beda. Kadang-kadang memang membuat agak menjengkelkan juga ya. Kalau kita lupa ngecas, kalau Anda punya handphone iPhone begitu, Anda harus persiapan membawa sendiri, tidak bisa gonta-ganti seperti Android. Sebenarnya bisa pihak Android membuat cas-casan seperti itu, tapi tidak bisa dilakukan karena tidak dijual lisensinya. Ya, mereka bisa membuat teknologinya, ya, mereka bisa membuat teknologi, tapi lisensinya tidak bisa. Maka di sini harus membeli teknologi. Ya. Yang kedua membuat joint venture, ada kepemilikan bersama. Contohnya apa? Eh, Perusahaannya di merger jadi satu. Dulu ada Sony Ericsson ya, di merger jadi satu. Sekarang sudah pecah, Sony sendiri, Ericsson sendiri ya. Lalu Motorola ya, Motorola diambil dijadikan satu begitu, joint venture ya. Jadi disatukan untuk bisa eh, apa namanya, membentuk suatu satuan eh, bisnis yang baru ya. Yang ketiga mengembangkan aliansi, perjanjian kerjasama menjadikan perusahaan tetap bebas tetapi menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi. Biasanya kalau aliansi ini sifatnya lebih terbuka. Ya, kalau jadi joint venture dua perusahaan menjadi satuan yang baru. Ya, hampir sama dengan aliansi. Kalau aliansi lebih banyak biasanya perusahaannya dari konsorsium macam-macam gitu, bermacam-macam perusahaan bisa menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai keuntungan yang bersama. Ya, jadi ada membeli teknologi, membuat joint venture, mau mengembangkan aliansi. Ya. Lalu apa saja dokumen produksi itu? Ada work order, road sheet, jadi ada engineering change notice, assembly drawing, assembly card chart ya. Dan ini merupakan dokumen-dokumen yang bisa digunakan di dalam dokumen produksi ya. Work order itu apa? Instruksi untuk membuat produk. Biasanya apa isi ya, ya apa schedule ya, jadwal, jadwal. Roadsheet adalah mendata operasi ya untuk merancang perakitan dan sebagainya. Lalu engineering change notice adalah pengubahan beberapa aspek untuk apa namanya, gambar dan sebagainya. Assembly drawing lebih kepada memperlihatkan gambar produk yang terlepas atas komponennya. Jadi nanti satukan gitu ya. Jadi kayak semacam eh, apa namanya, perakitan ya, memperlihatkan gambar produk yang terlepas atas komponennya ini akan dirakit satu persatu gitu. Assembly chart menunjukkan bentuk skematis bagaimana sebuah produk dirakit ya, assembly chartnya. Ini semacam kayak blueprint ya kalau assembly chart ini ya. Ini adalah dokumen-dokumen yang digunakan untuk proses produksi. Saya ulang lagi, ada work order, road sheet, HCN atau engineering change notice, assembly drawing, and assembly chart. Ya, ini semua adalah dokumen-dokumen yang digunakan di dalam proses produksi. Baik, untuk hari ini itu saja ya. Jadi proses mendesain produk dan jasa ya. Jadi ada skemanya, ada siklusnya. Nanti kita akan lihat di dalam apa namanya, studi kasus. Silakan, saya berharap Anda bisa mengerjakan ini supaya bisa memperdalam pengetahuan Anda, bisa memahami konsep-konsep yang sudah saya berikan dan bisa mengimplementasikan dalam sebuah permasalahan ya. Untuk bagian pertama adalah seperti biasa soal pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nanti bagian kedua dan bagian ketiga bisa Anda lihat di dalam MyBase. Ya, ini soal pertama. Sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk perhatian, perolehan pemakaian, atau untuk konsumsi dan yang mungkin bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan
konsumen merupakan definisi produk menurut pemasaran, manajemen produksi, ahli matematika, ahli keuangan, ahli manajemen ya. Sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar. Ingat tadi kata kuncinya pasar ya. Kalau pasar pada siapa? Pemasaran kah? B. Manajemen produksi. C. Ahli matematika. D. Ahli keuangan. E. Ahli manajemen. Nomor dua, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau oleh alam ditawarkan untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dibaca, untuk dilihat, untuk dialami, atau untuk diolah kembali merupakan A. Definisi produk, B. Manfaat produk, C. Tujuan produk, D. Fungsi produk, E. Jenis produk. Ya. Produk didesain sedemikian rupa, nomor tiga, produk desain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksinya disebut dengan robust design, B. Modular design, C. Computer aided design, D. Teknologi virtual reality, E. Desain yang ramah lingkungan. Ya. Empat, sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Tadi sudah saya bahas ini ya. Sebuah teknik diskusi ya. Dalam kelompok berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Disebut dengan A. Brainstorming, B. Robust Design, C. Roadset, D. Assembly Drawing, E. Assembly Chart. Ya. Nomor 5, sebuah teknik diulangi lagi, teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada tipe tertentu tanpa mengkritik. Ya. Nomor 5, umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan disebut dengan umur apa? A. Umur teknis, B. Umur ekonomis, C. Umur produk, D. Daur hidup produk, dan E. Desain produk. Silahkan. Ini merupakan soal part satu, part 2 dan part 3. Part 2 adalah studi kasus. Part 3 nanti Anda bisa mempresentasikan ulang untuk memperdalam. Siapa tahu ada saya tadi menjelaskan dan terlewat, Anda bisa memperdalam itu sebagai proses pembelajaran. Ingat proses pembelajaran kita 1 minggu, jadi saya berikan Anda kesempatan 1 minggu untuk memperdalam konsep yang ada. Begitu, terima kasih dan tetap semangat teman-teman mahasiswa, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.